Halo warga belajar, selamat datang di mata pelajaran Geografi kelas 11, Modul 1 Unit 1 dengan judul Kenali Wilayah Indonesia. Sebagai warga negara, penting bagi kita untuk memahami identitas geografis tanah air kita. Indonesia bukan sekadar deretan pulau, melainkan wilayah dengan karakteristik unik, mulai dari pembagian waktu yang luas hingga posisi geologisnya yang sangat dinamis dan strategis di mata dunia. Pertama, mari kita bahas pembagian waktu. Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu, waktu Indonesia bagian barat atau WIB, bagian tengah atau WITA, dan bagian timur atau WIT. Pembagian ini didasarkan pada sistem internasional di mana setiap 15 derajat garis bujur memiliki selisih waktu 1 jam. Karena wilayah Indonesia membentang sepanjang 46 derajat bujur, maka secara otomatis terdapat perbedaan waktu 3 jam dari Sabang hingga Merauke. Standar waktu dunia merujuk pada Greenwich Mean Time atau GMT di Inggris sebagai titik 0 derajat. Karena Indonesia berada di sebelah timur Greenwich, waktu kita lebih awal. Wilayah timur atau WIT didasarkan pada garis bujur 139 derajat dengan selisih 9 jam lebih awal dari GMT. Sementara itu, WITA berselisih 8 jam dan WIB berselisih 7 jam lebih awal. Inilah yang menyebabkan saudara kita di Papua merayakan malam pergantian tahun lebih dahulu dibandingkan kita yang di Jawa. Selain garis bujur, posisi garis lintang juga sangat menentukan. Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa atau lintang 0 derajat. Di kota Pontianak, berdiri Tugu Khatulistiwa sebagai simbol geografi yang menarik. Fenomena menarik terjadi setiap tanggal 21 Maret dan 23 September, di mana matahari melintas tepat di atas Khatulistiwa. Hal ini memberikan daya tarik wisata sekaligus menjadi laboratorium alam bagi studi geografi di tanah air. Pengaruh letak astronomis ini membawa konsekuensi besar pada iklim kita. Indonesia berada di zona iklim tropis, yang berarti kita menerima penyinaran matahari sepanjang tahun dengan intensitas panas yang maksimal. Dampak positifnya, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, hutan-hutan yang lebat, serta tanah yang subur. Namun, kondisi ini juga membuat kita memiliki kelembaban udara yang tinggi sepanjang waktu. Pergantian musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan kemarau, dipengaruhi oleh pergerakan semu matahari yang mengakibatkan perubahan arah angin muson. Angin muson timur yang bertiup dari Australia menuju Asia bersifat kering sehingga menyebabkan musim kemarau. Sebaliknya, angin muson barat yang membawa banyak uap air dari lautan luas di Asia menyebabkan musim penghujan di Indonesia pada periode September hingga Maret setiap tahunnya. Secara geologis, wilayah Indonesia memiliki sejarah yang sangat menarik. Dahulu, Indonesia bagian barat yang disebut dangkalan Sunda menyatu dengan benua Asia, sedangkan bagian timur atau dangkalan Sahul menyatu dengan benua Australia. Di antara keduanya terdapat wilayah peralihan yang disebut daerah Wales. Hal inilah yang menyebabkan flora dan fauna di Indonesia Barat mirip dengan Asia, sedangkan di Indonesia Timur lebih mirip dengan Australia. Indonesia juga dikenal sebagai bagian dari cincin api dunia karena merupakan pertemuan dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kita memiliki 127 gunung api aktif, jumlah terbanyak di dunia. Keberadaan gunung api ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan tanah yang sangat subur bagi pertanian, namun di sisi lain menyimpan risiko bencana vulkanik seperti letusan gunung berapi. Selain gunung api, wilayah kita adalah titik temu 3 lempeng tektonik besar dunia, lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Interaksi antar lempeng ini menjadikan Indonesia sebagai daerah yang labil dan rawan gempa bumi tektonik hingga tsunami. Namun, proses geologis ini juga memberikan berkah berupa terbentuknya cekungan sedimen yang kaya akan cadangan minyak bumi, gas alam, serta berbagai mineral tambang berharga lainnya. Sebagai kesimpulan, posisi strategis Indonesia secara astronomis dan geologis memberikan kekayaan alam yang melimpah sekaligus tanggung jawab besar untuk mitigasi bencana. Dengan memahami wilayah kita sendiri, kita dapat lebih bijaksana dalam mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan bersama. Terima kasih telah belajar bersama PKBM Asyarwani. Sampai jumpa di unit selanjutnya, tetap semangat mengenali negeri kita tercinta.